Share untuk dari buku Filosofi Teras, apa poin yang kamu suka dan akhirnya kamu terapkan di kehidupan kamu? Yang aku terapkan di kehidupan aku banyak banget ya, maksudnya a lot of the things that happen in our lives sebagai manusia itu kan pasti kita pernah mengalami banyak gak ada hidup tanpa masalah gitu ya. Pada akhirnya apakah itu di-acquire secara otomatis, dan ketika baca Filosofi Teras itu kayak ternyata secara otomatis gue melakukan ini dan ini ada pemahamannya. Itu tuh banyak banget. Kayak tadi kalau kata Hendra cukup topik kembali gitu. Cukup ya. Ini saya sebagai wasit juga dijagain, nggak boleh ada Itu makanya aku tuh takut karena kan ini soalnya adaptasi ke sesuatu yang ada storyline-nya, sesuatu yang ada karakternya, dan aku takut pada akhirnya kalau misalnya aku cerita soal aku, since cerita ini satu dari teman kita semua, nanti nggak sengaja aku nggak spill gitu, ya nggak? Iya. Tapi Share, ini berarti perdana syuting puasa untuk kamu sendiri? Kayaknya aku pernah syuting puasa deh, tapi nggak tahu syuting iklan atau mungkin video klip gitu ya. Soalnya kan udah agak lama ya di dunia ini, jadi Berarti nggak ada persiapan khusus ya? persiapan khusus ya, kita reading bersama cast, kita membangun chemistry, walaupun waktunya mungkin cukup padat, tetapi semuanya benar-benar serius banget dan sangat passionate mengenai ceritanya dan langsung bisa relate dengan story-nya. Jadi aku sangat-sangat beruntung dikelilingi oleh cast dan filmmakers yang juga mencintai apa yang mereka lakukan gitu. Jadi ya prosesnya sih so far sangat menyenangkan, walaupun ceritanya bukan cerita yang paling ringan ya, tapi hadiran semua itu bikin kita semua let's go down the rabbit hole together untuk membuat karya yang adil untuk dunia. Berapa hari sih kan total syutingnya udah dari Cina? Apanya? Jadwal syutingnya berapa hari? Berapa lama syutingnya? Pokoknya sampai lepas lebaran masih lanjut. Saya bisa sampai ini gitu. Iya. Untuk kalian bertiga membangun chemistry satu sama lain seperti apa? Karena kan kayaknya berhubungan, yang satu keluarga, yang satu mungkin ada jadi bertiga? pasangan. Silakan dari sini. Sih punya jawaban yang sangat bagus. Kalau dari aku mungkin menurut aku kemarin kita udah banyak kegiatan bareng juga, itu membangun chemistry yang paling nyaman buat aku adalah mulai dari ngobrol ya, karena kan kita jadi mulai terbuka satu sama lain, lebih tahu karakter masing-masing dan jadi mulai bisa masuk itu ke karakter kita di film ini. Kalau sama juga mengetahui baik itu secara personal, misalkan karakter Sherina itu sukanya apa dan Mea itu sukanya apa, bekerja sama-sama kayak gitu, mencoba untuk mencari tahu kayak apa sih yang ingin dicapai oleh penulis dalam skrip di sini kayak gitu. Dan kita berusaha untuk bersabar karena stoik itu tentang sabar. Pokoknya semuanya. Makanya di bulan puasa ini ya ini pas sekali ya untuk kita semuanya. Aku rasa ini juga ruangan yang sangat membebaskan kita untuk berimajinasi juga ya sebagai aktor gitu. Jadi dengan skrip yang ada, yang kita membangun chemistry, kita juga mempunyai kebebasan untuk menerka-nerka kira-kira sebelum skrip ini ada, kita kayak gimana sih? Atau ada bagian-bagian yang mungkin nggak langsung ditunjukkan di filmnya atau cerita gitu, tapi itu adalah celah untuk kita membangun background, dan itu dimana kita have so much fun juga bikin. Buat Sherina sendiri sebenarnya apa sih magnet tadi yang dibilang? Karena kan mungkin setelah petualangan Sherina 1 dan Sherina 2, lalu film-filmnya mungkin lebih selektif dan sekarang balik ke layar lebar tuh Filosofi Teras gitu. Apa yang bikin Sherina akhirnya kembali lagi gitu ke layar lebar? Tadi seperti aku sudah cerita sedikit, pertama-tama Filosofi Teras itu adalah buku yang sangat menyentuh banyak orang, bukan hanya menyentuh, yang membantu hidup mereka, courtesy of Henry, dan aku juga mengenali pemikiran Henry. Kita udah sering banget ngobrol dari sebelum Filosofi Teras sampai ada Filosofi Teras, mengalami banyak perubahan dan cara menghadapi masalah di hidup. Kita juga saling sharing soal itu, saling checking on each other gitu. Jadi aku percaya dengan karya Henry yang pada akhirnya difilmkan ini, walaupun formatnya berbeda, pasti akan bisa membantu banyak orang juga. Terus juga aku kalau misalnya dalam aku nggak mau bilang dalam memilih film lagi juga sih sebenarnya, karena memang apa yang dilakukan di industri ini kan macam-macam gitu ya, palu gada aja sih yang dibutuhkan apa, yuk kita kerjain gitu. Jadi beberapa saat pernah fokusnya di musik gitu, dan pada akhirnya sempet
apa ya, ke Jepang juga untuk mengeksplor hal lain karena aku emang mencintai seni dalam berbagai macam bentuk, dan acting adalah salah satunya. Malah aku yang merasa bersyukur banget masih ada yang mau percaya sama aku, karena di portfolio aku nggak sebanyak oleh teman-teman aku yang sangat aku kagumi ini, yang experience mereka tuh membuat mereka seperti sekarang ini skill ya, dan ketika membangun scene bersama tuh aku sangat terbantu dengan openness dan experience mereka dari previous works-nya. Aku justru yang merasa masih vanilla banget. Mas Henry, ketika tahu akhirnya Sherina yang jadi pemeran utama di film ini, gimana perasaannya? Seperti apa? Lumayan kaget ya, akhirnya benar-benar nggak ada ekspektasi gitu, jadi pas Sherina yang ngasih tau saya duluan gitu, mendengar kabar belum? Hah? Kabar apaan? Gue kan masuk di kira filosofi teras, hah kamu gitu. Yang tentunya seneng dong, karena jatuh ke temen juga, dan menurut saya karakter Sherina itu gadis stoik banget. Karena saya mengenal dia orangnya rasional kan. Jadi dalam filosofi stoik kan memang mengajarkan emosi itu dikelola dengan rasional, dan saya mengenal dia sebagai orang yang rasional tapi juga ada ini ya, mencoba controlling juga gitu. Jadi itu cocok sebenarnya, karena kan dalam stoik itu kan lo nggak bisa kontrol semuanya. Kalau lo semakin berusaha kontrol makin frustrasi. Jadi nggak tahu kenapa ya, memang skrip dan buku ini diciptakan untuk peran Sherina. Ini mau cerita sedikit nih, kenapa bisa namanya muncul nih. Bukan namanya muncul, tapi waktu kita lagi nulis itu nyari karakter yang buat mainin dia ini nih, itu berapa nama dilemparin gitu. Tapi kita selalu yang iya nggak ya, kok ada yang enggak ya, apa ya, selalu ada yang ganjel gitu. Bisa pas akhirnya tiba-tiba salah satu hari kita ada satu orang pas lagi masuk lagi, nah ada yang ngasih tahu, Van, ini loh, kasih nama kan, loh, masih ngeliatin, kayaknya dia represent. Masalahnya itu, saya ngeliatin bahwa sebegitu besarnya si filosofi teras ini, nggak bisa semua orang, nggak bisa hanya sekedar pemain bagus saja, tapi bisa dipresentasi. Nah, saya merasa waktu kita menemukan namanya dengan tim yang bisa menemukan namanya Sherina gitu ya, jadi represent, bisa merepresentasikan para pembaca buku filter ini. Jadi nggak cuma sekedar, saya yakin juga tadi Ganda kan juga sampaikan kan bahwa Pak Manos pun juga sampaikan bahwa pemain kan ada banyak, tapi karakter yang akhirnya mencari pemain itu saya. Mas, tapi nanti kemasannya itu akan mudah diterima oleh masyarakat atau cukup berat untuk jadi pemikiran? Very simple. Sangat Simpel. Tadi kan si Tante Lydia pun juga sampaikan ya bahwa cerita yang sangat simpel tapi dalam gitu. Nah, kita mau coba mencari koneksi di sini di dalam. Itu saya nggak maksudnya gimana cara menjelaskan sesuatu yang kompleks tapi sebenarnya simpel. Tapi yang bukunya filosofi teras juga sama. Sesuatu yang kompleks tapi dibaca sebegitu mudahnya, sebegitu simpel yang orang pun jadi bisa mengerti. Nah ini pun juga kita melakukan hal yang sama di film. Lebih kompleks adaptasi buku ini atau buku yang sebelumnya? Ini sih. Ceritanya lebih ya gini. Karena yang sebelumnya kan ini cerita emang cerita, bukan fiksi. Oke. Thank you.